Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua, jemaah Baitul Mukmin yang dimuliakan oleh Allah. Sehat-sehat semua hadirin. Alhamdulillah. Semoga di pagi yang cukup dingin ini, alhamdulillah, semoga Allah selalu sehatkan kita semua. Allah hadirkan keafiatan, Allah hadirkan pahala yang lebih berlipat ganda hadirin. Karena tentu amal soleh itu pahalanya tergantung kesulitannya. Semakin sulit kita beramal soleh, maka semakin besar pahalanya. Bapak Ibu semua datang ke masjid dengan kedinginan, berwudu pun dengan rasa dingin hadirin, tentu insyaallah ini jadi pahala yang berlipat. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua dingin, kata Nabi SAW, pasti akan masuk surga. Semoga jadi wasilah surga kita semua insyaallah. Di pagi hari ini Bapak Ibu semua, kita akan melanjutkan salah satu nama dan sifat Allah yang Maha Agung hadirin. Kita akan mempelajari satu nama dan sifat Allah yang kata para ulama, nama dan sifat ini gabungan dari tiga nama. Pertama, Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Yang kedua, As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Yang ketiga, Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Yang tiga sifat ini terangkum dalam satu nama dan sifat Allah, Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi kita semua hadir. Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya 3 kali saja kata Ar-Raqib hadirin. Ar-Raqib itu Allah yang senantiasa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, Allah itu menyaksikan kita. Allah itu hadirin tahu sekali segala gerak-gerik kita semua. Tadi malam kita tidur berbaringnya, bolak-balik ke kanan ke kiri, kita aja yang tidur gak tahu, tapi Allah itu Maha tahu sekali. Allah tahu sekali hadirin. Kita tidurnya seperti apa, Allah Maha tahu. Jutaan bahkan miliaran manusia, setiap perbuatannya, bahkan setiap perkataannya, Allah itu Maha tahu sekali. Dan Allah Maha mengawasinya. Nah inilah makna Ar-Raqib. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 117. Nah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada diriku ya Allah, agar mereka beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama mereka berada, dan ketika engkau mewafatkan aku ya Allah, kunta anta raqiba alaihim, maka engkaulah yang menyaksikan, mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau itu terhadap segala sesuatu Maha menyaksikan. Ayat ini hadirin Bapak Ibu semua, ini sebenarnya adalah perkataannya Nabi Isa alaihi salam. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah karena perintah Nabi Isa sehingga hadirin umatnya itu kemudian menduakan Allah, menjadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bagaimana kita ketahui, Pak, yang orang-orang Nasrani mereka kemudian menjadikan hadirin Isa pun sebagai Tuhan, hadirin. Nah, maka kemudian Isa pun mengatakan, "Ya Allah, aku tidak mengatakan apapun kepada umatku kecuali apapun yang Engkau perintahkan kepada diriku, agar mereka beribadah kepada Allah, Robku dan Rob kalian." Hanya itu yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya kemudian Nabi Isa mengatakan, "Ya Allah, kunta anta raqiba alaihim." Engkau yang maha mengawasi. Sebenarnya Allah pun maha tahu, hadirin. Bukan Isa alaihissalam yang menyuruh umatnya kemudian menduakan Allah. Allah maha tahu sekali. Makanya Nabi Isa menegaskan kembali kepada Allah, "Ya Allah, Engkau yang maha tahu, maha mengawasi hamba-hambanya, maha mengawasi mereka sehingga mereka kufur, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha tahu sekali." Atau di dalam ayat lain, hadirin, ini di dalam ayat yang masyhur sekali. Allah sebutkan kata raqib di dalam surat An-Nisa ayat pertama, hadirin. Ini ayat ini biasanya ayat yang sering dibaca ketika pernikahan, Pak. Nah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Yang dimaksud kata para ulama yaitu adalah Hawa alaihi salam. Dari Hawa ini menurun hadirin menjadi hari ini manusia yang banyak. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dan Allah memperbanyak darinya itu laki-laki yang banyak wan nisa. Bapak Ibu semua ini perhatikan. Ketika Allah menyebutkan kata laki-laki, Allah menambahkan kata katsira. Tapi ketika menyebutkan perempuan, hadirin, Allah tidak menyebutkan katsira. Padahal realitanya, Bapak Ibu semua, di dunia itu kira-kira hadirin, itu lebih banyak laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Perempuan itu lebih banyak. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, di dalam neraka itu yang paling banyak laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Di dalam surga yang paling banyak laki-laki atau perempuan? Wah, ibu-ibu semangat lagi. Harus perempuan. Dan memang seperti itu. Kata para ulama bukan berarti di dalam neraka itu yang paling banyak perempuan, kemudian di dalam surga yang paling banyak laki-laki. Enggak. Tapi kata para ulama di dalam surga pun yang paling banyak itu perempuan. Karena perempuan lebih banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah sebutkan rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisa, tapi nisa tidak menggunakan katsir. Allah ingin memberikan isyarat, kalau kata Imam Ar-Razi, Bapak Ibu semua, yang nampak di halayak umum, yang paling banyak beraktivitas di luar, itu sebenarnya fitrahnya itu adalah laki-laki. Ya. Bapak Ibu semua, yang banyak andil, kontribusi, yang paling banyak tampil, itu yang paling baik itu adalah laki-laki. Makanya disebutkan kathiro. Nanti kita lihat, ini perkataannya Imam Ar-Razi. Ini pendapat beliau, kenapa kata kathiro itu disandingkan kepada laki-laki. Memang realitanya Allah lebih banyak menciptakan perempuan dibandingkan laki-laki. Tapi Allah menghendaki laki-laki lebih banyak kontribusinya dalam kehidupan ini dibandingkan perempuan. Makanya disebutkan kathiro untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzina tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya itu kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah silaturahim. Ini Allah, Bapak Ibu semua,
dalam ayat ini memerintahkan takwa 2 kali. Pertama, ketika menyebutkan ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Yang kedua, ketika mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan di antara bentuk takwa itu adalah menghubungkan hadirin kebaikan kepada keluarga, silaturahim. Hadirin Bapak Ibu semua, demi Allah, kita belum bertakwa kepada Allah sampai kita baik kepada kakak kita, adik kita, Pak. Seorang anak dia hormat kepada orang tuanya, dia hormat kepada bibinya, pamannya, dia menghubungkan kebaikan kepada keluarganya. Ciri orang bertakwa itu dia menjadi orang yang mulia di dalam keluarganya. Makanya Allah sebutkan wal arham. Kemudian Bapak Ibu semua, Allah tutup dengan ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah itu kana. Ini kata para ulama, perhatikan redaksinya hadirin. Allah menggunakan kata inna di awal. Inna itu, Bapak Ibu semua, kita sering menemukan di dalam Al-Quran kata inna, Pak. Inna a'tainakal kautsar. Jadi surat favorit kita, Pak. Atau misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Inna itu, hadirin, fungsinya dalam bahasa Arab itu untuk menyampaikan satu pesan, hadirin, supaya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Itu makna inna. Jadi ingin meneguhkan ke dalam hati kita, jangan ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Innallah, sungguh Allah kana. Nih, dikatakan kata para ulama itu di antara fungsinya menunjukkan dawam, terus menerus. Sungguh Allah itu terus menerus alaikum. Lihat, Pak. Kata ala itu menunjukkan sesuatu yang mengawasi dari atas ke bawah. Itu ala. Sungguh Allah itu terus menerus memantau kalian. Alaikum. Raqiba. Allah yang maha mengawasi. Maksudnya apa hadirin Bapak Ibu semua? Kalau ada seorang hamba, dia tidak bertakwa kepada Allah. Seorang hadirin anak durhaka kepada orang tuanya, Pak. Seorang dia hadirin, dia menzalimi kakaknya, dia tidak menyayangi adiknya, atau seorang kemudian menzalimi pamannya, bibinya, atau siapapun dari anggota keluarganya, bertakwalah kata Allah kepada Allah, karena Allah mengawasi kalian, mengawasi setiap kezaliman. Allah itu maha tahu sekali hadirin, setiap kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, Allah ingin menegaskan kepada kita, Allah itu maha menyaksikan, maha melihat, Allah maha mendengar kapanpun kita berada. Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, kata Syekh Tantawi, beliau mengatakan, faqad akkada subhanahu al-jumlatal karimah bi inna wa tikrari lafzil jalalah alladhi yab'atsu fin nufus. Allah menyebutkan dalam ayat tadi menutup dengan kata inna dan mengulang lafaz Allah. Ya, beberapa kali Allah mengulang lafaz Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wattaqullah. Diulang lagi. Innallah. Diulang lagi Allahnya, Mbak. Hadirin, dalam satu ayat berapa kali Allah mengulang kata Allah sendiri? Hadirin, itu untuk membangkitkan jiwa-jiwa kita al-khasyah wal ubudiyatillahu, supaya tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan yang total kepada Allah. Dalam satu ayat saja Allah menyebutkan kata Allah dan bersama Rabb sampai 3 kali hadirin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, Rabb kalian. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallah, Allah sebutkan lagi kata Allah supaya lahir hadirin rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hadirin Bapak Ibu semua yang beriman kepada nama dan sifat Allah ini tidak akan sedikit pun berani hadirin menzalimi keluarganya, Pak. Seorang suami yang merasa hadirin ditatap, disaksikan oleh Allah, gak akan berani menyakiti istrinya. Seorang istri begitu pula hadirin yang merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, gak akan berani hadirin menyakiti suaminya. Begitu pula para orang tua
yang merasa diawasi, disaksikan oleh Allah, hadirin kapanpun, dimanapun, gak akan berani hadirin mengabaikan hak-hak anak-anaknya. Makna Raqibah, Allah yang maha mengawasi. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, sekarang kita lihat apa makna Raqib. Ini penjelasan dari para ulama. Pertama, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, apa makna Raqib itu? Kalau kata beliau, hadirin, hafidhon muhsiyan alaikum a'malakum. Allah yang menjaga, menghitung amal-amal kita semua. Hadirin Bapak Ibu semua, barusan kita setelah sholat Pak, beristighfar, bertasbih, bertahmid. Kira-kira saya kalau mau tanya hadirin, kita seumur hidup sampai hari ini, kira-kira mengucapkan istighfar berapa kali Pak? Kita aja sendiri nggak tahu berapa. Dan Allah itu Raqib, kata Imam Ibnu Jarir, Allah itu menghitung tahu sekali berapa tepatnya kita mengucapkan istighfar ketika di dunia. Kita berapa kali mengucapkan alhamdulillah ketika di dunia. Dan itu semua ada hitungan dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Raqib. Mutafaqidan ri'ayatakum hurmata arhamikum wasilatakum iyyaha wa qata'akumuha wa tad'iyakum hurmataha, kata beliau. Allah yang maha memeriksa bagaimana kalian menjaga kehormatan hubungan rahim kekerabatan kalian. Nah, makanya itu tadi kaitannya innallaha kana 'alaikum raqiba, dengan kaitannya dengan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Allah yang maha mengawasi bagaimana kita menjaga kehormatan keluarga kita. Kalau ada orang ketika di dunia dia dizolimi oleh saudaranya, mungkin oleh kakaknya, mungkin oleh adiknya, hadirin, oleh anggota keluarganya, jangan pernah merasa tidak, hadirin, merasa ditinggalkan oleh Allah. Allah maha tahu sekali siapapun orang yang berbuat zalim itu, karena Allah maha Raqib, Allah maha mengawasi. Yang kedua, hadirin, kalau kata Imam Al-Halimi, makna Raqib itu wa huwal ladzi la yaghfulu amma khalaq fayalhaquhu naqsun aw yadkhuluhu khalal min qibali ghaflatih. Allah yang tidak pernah lalai, Allah yang tidak pernah meninggalkan apa yang Allah ciptakan. Sehingga dalam ciptaannya ini, kata Imam Al-Halimi, kata Raqib itu tidak sedikit pun ada kecacatan dan kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, Pak, kita merasakan air hujan, hadirin. Setiap tetesan air yang hujan, yang turun, yang terjatuh ke tanah, tidak ada satu tetesan pun yang tidak diperhatikan oleh Allah. Tidak ada satu tetesan pun, hadirin, yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Sempurnanya Allah Ar-Raqib, hadirin, yang setiap saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Itu makna Raqib, kata Imam Al-Halimi. Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, hadirin. Allah yang senantiasa mengurus kita semua. Nah, ini makna Ar-Raqib yang kedua. Yang ketiga, kalau kata Imam Al-Ghazali, makna Ar-Raqib itu al-alimul hafidh faman ra'a syai' hatta lam yaghful anhu wala hadhahu mulahadhatan lazimatan daimatan luzuman. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha menjaga. Siapa yang menjaga sesuatu, hadirin, dia tidak mengabaikannya, ya. Dia terus-menerus memperhatikannya. Itu makna Ar-Raqib, kata Imam Al-Ghazali. Jadi Raqib itu syaratnya, Bapak Ibu semua, penjagaan yang terus-menerus, tidak berhenti, hadirin, setiap saat. Itu makna Ar-Raqib. Nah, yang ketiga, hadirin, yang keempat, Bapak Ibu semua, yang terakhir, ini kata Imam As-Sa'di. Makna Ar-Raqib itu, kalau kata beliau, al-muttali'u ala ma akannathu sudur. Allah yang maha mengetahui apapun yang tersembunyi di dalam hati-hati kita semua. Ini makna Ar-Raqib.
Al-Qaimu ala kulli nafsin bima kasabat. Allah Maha mengawasi setiap jiwa apapun yang diperbuat oleh jiwa itu. Jangankan lisan kita, jangankan perbuatan kita, bahkan isi hati yang paling terdalam Allah Maha tahu hadir. Kebersihan hati kita, keikhlasannya, ketulusannya, apakah kita beramal itu untuk Allah ataukah untuk orang lain. Allah Maha tahu sekali isi hati kita. Alladzi hafizal makhluqat wa ajraha ala ahsani nizam wa akmali tadbir. Allah yang menjaga seluruh makhluknya dan memberlakukan dengan pengaturan yang paling sempurna. Hadirin, ini karena sifat ar-raqib Allah. Udara yang sejuk yang kita hirup pada pagi hari ini, hadirin, setiap tetesan hujan yang Allah hadirkan kepada kita, makanan minuman yang kita makan, itu karena Allah ar-raqib. Allah yang mengatur, mengurus. Nah, ini diantara makna Bapak Ibu semua ar-raqib. Maka simpulannya, hadirin Bapak Ibu semua, ini sebagaimana penjelasan para ulama, ar-raqib itu ialah Allah yang senantiasa menjaga kita, Allah yang senantiasa mengawasi kita, Allah yang akan selalu menghitung segala amal kita sekecil apapun, dan Allah yang memelihara seluruh makhluknya dari segala kekurangan dan kecacatan. Andaikan Allah meninggalkan kita, Bapak Ibu semua, maka alam semesta ini sudah hancur, hadirin. Andaikan Allah tidak mengurus alam semesta ini. Nah, apa faidahnya, Bapak Ibu semua, kita mempelajari nama dan sifat Allah ar-raqib, hadirin. Yang pertama, hadirin, ini yang paling utama. Siapa saja yang mengenal nama dan sifat Allah ar-raqib, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya Allah senantiasa mengawasi berbagai gerak-geri kita, perbuatan kita, ucapan apapun, hadirin. Bapak Ibu semua, orang yang beriman kepada ar-raqib, hadirin, ketika di dalam rumah, satu kata pun dia akan perhatikan. Karena takut Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, hadirin. Ini satu kata pun. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apapun yang ada di dalam hati-hati kalian, fahdharu, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengawasi. Makanya kata para ulama, hadirin, sifat ar-raqib Allah jadi penentu kesolihan, hadirin, tertinggi seorang hamba. Kalau kita ingin tahu, hadirin, siapa orang yang benar-benar solih kepada Allah, itu orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, al-muraqabatu dawami ilmil abdi wa tayaqqunuhu bittila'il haq lahu ala zahirihi wa batinih. Sifat muraqabah, sebagaimana Allah punya sifat raqib, maka hamba-hambanya pun harus punya sifat muraqabah. Satu akar kata dari raqib, hadirin. Muraqabah merasa diawasi oleh Allah kapanpun. Dia selalu yakin Allah al-haq, menyaksikannya bahkan zahir dan batin. Segerak-gerak tangan kita, hadirin, setiap langkah kaki kita, setiap kedipan mata sekalipun, bahkan bisikan di dalam hati yang zahir ataupun yang batin, Allah itu Maha tahu. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hadirin, fastidamatuhu li hadzal ilmi wal yaqin hiyal muraqabah. Terus menerus punya keyakinan seperti ini, ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di jalan, hadirin, ketika dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, itulah namanya sifat muraqabah. Muraqabah itu sifat tertinggi. Bagaimana Nabi SAW sebutkan tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinilah bahwa Allah itu melihat dirimu. Itu kesolihan tingkat tertinggi kata para ulama. Karena merasa
Allah itu selalu hadir dalam kehidupan. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, ini ada kisah menarik, Pak. Seorang salafus sholih yang diajarkan oleh pamannya, Pak. Diajarkan oleh pamannya satu kalimat supaya merasa selalu diawasi oleh Allah. Dengan kalimat itu kemudian dia tumbuh menjadi anak yang sholih, bahkan menjadi seorang ulama besar. Namanya Sahal At-Tustari, hadirin. Dikisahkan Bapak Ibu semua, satu waktu kata Sahal At-Tustari, beliau bercerita sendiri, hadirin. Kuntu wa ana ibnu tsalasi sinin aqumu bilail. Ketika aku di usia 3 tahun. Di usia 3 tahun, masih kecil sekali. Kata Sahal At-Tustari, tapi beliau ingat sekali karena begitu berkesan peristiwa ini ketika masa kecilnya sampai dewasanya dan ia lakukan itu. Ketika aku usia 3 tahun, kata Sahal At-Tustari, aku mubilail, aku bangun di malam hari. Fa'anzuru ila salati khali Muhammad bin Sawa. Aku kemudian melihat pamanku sedang sholat malam, Pak. Namanya Muhammad bin Sawa. Di pamannya sedang sholat, Sahal At-Tustari usia 3 tahun bangun ketika malam. Ketika bangun, hadirin, pamannya kemudian memberi nasihat kepada Sahal At-Tustari. Ala tadhkurullah alladzi khalaqaka? Hei Sahal, pamannya ngasih nasihat, Pak, kepada Sahal, padahal Sahal masih usia 3 tahun. Kenapa engkau tidak berzikir kepada Allah yang telah menciptakanmu? Jadi ajak Sahal ketika bangun di malam hari, ketika pamannya sedang sholat malam, diajak supaya sama-sama berzikir kepada Allah. Kalau kita kan beda lagi, Pak. Anak bangun di malam hari bukannya disuruh zikir, Pak, disuruh tidur lagi. Disuruh tidur lagi, Pak, kalau anak kita. Sahal disuruh diajak buat zikir. Kenapa engkau tidak zikir? Bangun mengingat Allah. Kemudian Sahal bertanya kepada pamannya, Pak, kaifa adzkuru? Wahai pamanku, bagaimana aku berzikir kepada Allah? Kata Sahal usia 3 tahun. Qala, maka pamannya itu mengatakan seperti ini. Qul biqalbika, katakanlah dengan hatimu, fi thiyabika salasa marrat min ghairi an tuharrika bihi lisanak. Meskipun lisanmu tidak bergerak, tapi katakan di dalam hatimu seperti ini. Nasihatnya seperti ini, Pak. Jadi nasihat ini yang kata Sahal At-Tustari itu sangat terkesan sekali. Jadi bertemu dengan pamannya ngasih nasihat. Katakan seperti ini, kata pamannya. Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi, Allah bersamaku. Allah senantiasa melihatku. Allahu syahidi, Allah senantiasa menyaksikanku. Akhirnya, Bapak Ibu semua, kata Sahal At-Tustari, aku baca di malam itu, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku, Allah melihatku. Terus, Pak, diulang-ulang bacaan itu. Sampai berhari-hari, hadirin, pamannya ketemu, diingatkan. Sahal, ingat nasihat paman. Dia sebutkan Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Sampai hadirin Bapak Ibu semua, Sahal At-Tustari kemudian tumbuh dewasa di usia 5 tahun hafal Al-Quran. Kemudian ketika dewasanya beliau menjadi ulama besar. Sahal At-Tustari menceritakan itu, kesolihannya berawal dari ketika pamannya menasehati Sahal At-Tustari bahwa Sahal kapanpun berada, hadirin, dimanapun berada, itu selalu bersama Allah, selalu dilihat Allah, selalu disaksikan Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, demi Allah, Pak, anak-anak kita, meskipun mereka tidak dilihat oleh orang tuanya, Pak, tidak dilihat oleh ayahnya, tidak dilihat oleh ibunya, tapi di dalam hati mereka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirin, mereka akan dijaga, dipelihara oleh Allah dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Seorang anak tidak akan berani menyentuh dosa, meskipun tidak dilihat oleh ibu bapaknya, tapi karena yakin Allah Maha melihat dirinya. Pentingnya menanamkan keimanan ke dalam hati anak-anak kita, Pak. Mereka tidak berani melanggar larangan Allah. Mereka tidak berani mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang mulia. Itu karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, yang kedua, hadirin, di antara faidah Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi itu,
Siapa saja yang merasa diawasi oleh Allah, maka akan menjaga sekecil apapun urusan yang diamanahkan kepada dirinya. Hadirin, orang tua ketika diamanahkan seorang anak, anak pasti akan dijaga dengan baik karena beriman kepada Allah Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi. Seorang karyawan akan menjaga hadir dengan baik amanah-amanahnya ketika bekerja, apapun yang diamanahkan oleh perusahaannya, karena dia beriman kepada Ar-Raqib. Bahkan seorang majikan sekalipun dia akan menjaga amanah yang Allah titipkan kepada dirinya, dia akan jaga karyawannya, kesejahteraannya, jangan sampai ada satu karyawan pun yang dizalimi karena beriman kepada Allah Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi. Lihat tadi sabda Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, la imana liman la amanatalah, waladina liman la ahdalah. Tidak ada keimanan siapapun orang yang mengabaikan amanahnya, yang menelantarkan amanahnya. Hadir. Tidak ada keimanan agama yang dia melanggar janjinya. Kata Nabi SAW. Di antara takaran keimanan kita semua adalah kita menjaga amanah apapun yang Allah berikan kepada kita. Seorang suami hadir diamanahkan istri, dia akan jaga baik, rawat istrinya dengan baik. Dia akan bahagiakan istrinya. Seorang istri, dia diamanahkan hadir suaminya, dia akan jaga suaminya dengan baik, muliakan suaminya dengan baik, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faidah hadirin. Allah hadirkan Ar-Raqib. Bapak Ibu semua dikasihi Allah, oleh Allah. Ini saya ingin mengulang lagi kisah Ibrahim bin Adham hadirin. Ini yang pernah saya sampaikan. Bagaimana Ibrahim bin Adham menjaga amanah yang luar biasa. Satu waktu Ibrahim bin Adham itu hadirin, dia bekerja sebagai penjaga kebun delima hadirin. Datanglah majikannya ketika itu meminta kepada Ibrahim bin Adham, wahai penjaga, ambilkan untukku buah delima yang paling manis. Kata majikannya. Akhirnya Ibrahim masuk ke kebun mengambilkan satu buah delima. Ketika dicicipi, kemudian masam sekali Pak. Marah majikannya. Aku minta yang manis, kenapa engkau bawa yang masam? Ambilkan yang lain. Diambilkan lain oleh Ibrahim bin Adham, dicarikan, dibawakan lagi, ternyata masih masam lagi. Marah lagi majikannya. Kamu sudah berapa bulan kerja di tempat ini? Kata majikannya. Aku minta kepada dirimu yang manis. Engkau berbulan-bulan kerja di kebunku, tapi engkau tidak tahu mana buah yang manis, yang mana. Hadirin Bapak Ibu semua, apa jawaban Ibrahim bin Adham ketika itu kepada tuannya, kepada majikannya? Tuan, Anda mempekerjakan saya untuk menjaga kebun ini, bukan untuk mencicipi buahnya. Maka bagaimana mungkin saya tahu mana yang manis dan mana yang masam, sedangkan lidah saya tidak pernah sekali pun menyentuh buah milik Anda. Berbulan-bulan kerja di kebun delima hadirin, Ibrahim bin Adham karena merasa selalu diawasi oleh Allah, tidak berani mencicipi satu buah pun hadir di dalam kebun itu. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bekerja di kebun itu. Sampai akhirnya majikan pun tergagum dengan Ibrahim, kesolihannya Ibrahim bin Adham. Yang akhirnya kemudian ia pun tahu ternyata Ibrahim bin Adham itu seorang ulama besar, dan dia begitu tawadunya kemudian dia bekerja di satu kebun delima hadir. Ini dalam satu riwayat di Suriah dia bekerja sebagai penjaga kebun delima. Andaikan kita Pak, yang bekerja di kebun itu berbulan-bulan hadirin, kira-kira sudah berapa delima yang kita makan Pak? Kayaknya tiap hari kita petik Pak hadirin. Gak ada si bos, makan aja kita hadirin. Ibrahim bin Adham gak berani Pak, karena Ar-Raqib. Makanya kata para ulama, Ar-Raqib ini jadi penentu kesolihan tertinggi seorang hamba. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, yang ketiga, nah ini. Sifat muraqabah merupakan puncak kesolihan keimanan. Hadirin. Ini kata Syekh An-Najdi. Ini dari makna anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang ihsan. Itu puncak kesolihan tertinggi. Merasa melihat Allah dan kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin lanjutkan Pak, nasihatnya Syekh An-Najdi dalam kitabnya.
Beliau memberikan nasihat seperti ini, Pak, supaya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Apabila seorang hamba telah selesai menunaikan sholat subuh, hendaknya ia meluangkan waktu sejenak untuk menghadirkan hatinya. Beres sholat subuh, Pak, hadirkan hati kita. Kemudian tanya kepada diri kita sendiri, aku tidak memiliki modal apapun selain umur yang Allah berikan. Jika modal itu habis, maka hapus sirnalah harapan untuk berusaha dan meraih keuntungan. Hari yang baru ini Allah masih memberiku penangguhan, kita masih diberi umur oleh Allah. Allah menunda ajalku, Allah melimpahkan nikmatnya kepada diriku. Seandainya Allah mewafatkanku, tentu aku akan berharap dikembalikan ke dunia agar dapat beramal soleh. Andaikan Bapak Ibu semua, hari ini kita diwafatkan oleh Allah, pasti besok kita ingin dihidupkan lagi, Pak, untuk memperbaiki amal-amal kita. Andaikan subuh ini Allah wafatkan kita, matikan kita, pasti kita akan meminta, ya Allah, tolong hidupkan lagi aku besok ya Allah, supaya aku memperbaiki amalku. Solatku yang tidak benar, solatku yang tidak khusyuk, sedekahku yang belum banyak, ya Allah, kebaikanku yang belum banyak untuk keluarga. Pasti kita akan meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Maka nasihat beliau seperti ini, hadir. Maka wahai jiwaku, anggaplah dirimu telah wafat, lalu dikembalikan hidup kembali. Jadi nasihatnya Syekh An-Najdi, anggap saja subuh ini, Bapak Ibu semua, kita itu pernah meninggal. Dan kemudian kita meminta kepada Allah untuk dihidupkan lagi, dan hari ini kemudian kita dihidupkan lagi oleh Allah. Diberikan kesempatan yang kedua untuk memperbaiki amal-amal kita. Hadirin, kalau orang sudah merasakan kematian, maka sudah pupus semua harapan memperbaiki amal-amalnya, dan hadirin pupus semua harapan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Hanya tinggal menunggu timbangan amal saja. Tapi makanya kata beliau, anggaplah kita ini pernah meninggal, kemudian meminta kepada Allah supaya dihidupkan lagi, kemudian Allah kabulkan, dan hari ini kita sedang dihidupkan lagi oleh Allah. Kita itu sedang memperbaiki amal-amal kita. Itu nasihat dari Syekh An-Najdi, supaya kita merasa hadir selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu subhanahu oleh Allah, muraqabah adalah kunci kebahagiaan hati. Hati yang selalu hadir bersama Allah akan selalu merasa kenikmatan bersama Allah. Ini kenikmatan tertinggi, Pak. Andaikan nanti di surga, kenikmatan yang paling tinggi itu adalah ketika seorang penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula kenikmatan yang paling tertinggi di dunia itu adalah ketika seorang hamba selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang, Bapak Ibu semua, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan jabatannya, Pak. Tapi andaikan dia merasa bahagia bersama Allah di dalam hatinya, hadirin, begitu remeh-temeh sekali harta di dunia ini, Pak. Asalkan dia tidak kehilangan Allah. Karena merasa bahagia, Pak, bersama Allah. Karena tingkatan yang paling tertinggi itu adalah bersama Allah. Makanya ini sebagai penutup, Bapak Ibu semua, Nabi SAW pernah mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman." Seorang akan merasakan manisnya keimanan, man radiya billahi robba, ketika dia ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dia akan merasakan manisnya keimanan ketika Islam sebagai agamanya, ridho Islam sebagai agama, wabi Muhammadin rasulah, dan dia ridho Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai panutan kehidupannya. Karena tiga ini, maka dia akan merasakan kenikmatan iman di dalam hatinya. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, itulah diantara makna Ar-Raqib. Allah yang maha mengawasi kita, menyaksikan kita, melihat kita, hadirin, mendengar kita, kapanpun, dimanapun. Ini diantara makna Ar-Raqib. Tanamkan, hadirin, nama dan sifat Allah di dalam hati kita ini semua, dan ini diantara kesolehan yang paling tertinggi seorang hamba. Inilah diantara makna Ar-Raqib. Hadirin Bapak Ibu semua, ini semoga dari bahasan Ar-Raqib ini menjadi tambahan kualitas keimanan kita kepada Allah, keberkahan amal soleh kita, keyakinan, hadirin,
ketaatan kita kepada Allah dan jadi keberkahan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.